Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Yusakia Isabella. Saya dari UPBJJ Denpasar Bali dengan NIM 0530534449, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi S1 Sistem Informasi. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktikkan beberapa perintah command prompt pada mata kuliah jaringan komunikasi. Jadi langkah pertamanya adalah membuka CMD. Jadi ini sudah masuk ke tampilan CMD, munculnya seperti ini. Jadi kita akan mulai ke perintah yang pertama, yaitu adalah CD. Jadi kita langsung ketik saja CD desktop, enter. Dia akan muncul seperti ini. Lalu jadi CD desktop ini adalah perintah yang digunakan untuk berpindah directory atau folder. Terus kita lanjut ke perintah yang kedua adalah CLS. Kita langsung enter. Jadi layarnya langsung bersih seperti ini. Jadi CLS itu digunakan untuk membersihkan tampilan command prompt ya, tampilan CMD. Jadi dia bersih seperti ini. Lalu kita lanjut ke perintah berikutnya adalah CLS garing tanda tanya. Kita langsung enter. Jadi muncul seperti ini, clears the screen. Jadi perintah CLS garing tanda tanya ini digunakan untuk melihat bantuan penggunaan CLS. Kita lanjut ke perintah yang keempat adalah dir garis miring tanda tanya. Langsung kita enter. Jadi dia muncul seperti ini ya. Jadi display list of files and subdirectories in a directory. Jadi dia muncul seperti ini. Kita langsung enter saja. Oke. Jadi perintah dir ini tuh digunakan untuk melihat bantuan penggunaan dir ya. Seperti ini. Oke. Lalu kita lanjut ke perintah berikutnya adalah ifconfig. Config kita ketik, langsung kita enter saja. Jadi dia akan muncul seperti ini. Jadi config itu adalah perintah yang digunakan untuk melihat alamat IP komputer. Jadi ini dia Windows IP configuration. Jadi ini dia IPv6 addressnya adalah ini dan lain-lainnya. Kita bisa lihat di sekitar sini. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya adalah ifconfig garing all. Enter. Dia muncul seperti ini. Lumayan banyak ya. Jadi config garing all ini itu adalah informasi-informasi jaringan yang muncul. Nah, jadi banyak informasi jaringan yang muncul, bisa dilihat dari sini ya. Jadi perintah ifconfig garing all ini digunakan untuk melihat informasi jaringan secara lengkap. Di sini ada lengkap sekali, bisa dilihat. Kita lanjut saja langsung ke perintah yang berikutnya adalah ifconfig garing tanda tanya. Kita enter, muncul seperti ini. Jadi perintah ifconfig garing tanda tanya ini digunakan untuk melihat bantuan penggunaan ifconfig ya. Tuh seperti itu. Sini. Ini bisa kita lihat. Terus kita lanjut ke perintah berikutnya adalah ifconfig garing release ya. Kita langsung enter. Jadi dia muncul seperti ini. Jadi ini tuh adalah dimana IP-nya dilepas sementara. Jadi perintah ifconfig garing release ini digunakan untuk melepaskan alamat IP. Tuh seperti itu. Lalu kita masuk ke perintah yang berikutnya adalah
ipconfig garing renew. Langsung saja kita enter. Jadi sini IP barunya muncul ya di sini. Tadi kan di sini tuh melepaskan, sekarang di sini muncul IP baru. Jadi perintah ini digunakan untuk memperbaharui alamat IP. Langsung saja lanjut kita ke perintah yang berikutnya adalah ipconfig display DNS. ipconfig garing display DNS. Oke, bentar. Kita langsung enter saja. Oke. Jadi ini adalah daftar-daftar DNS yang muncul. Ada banyak ya daftar DNS yang muncul. Jadi perintah ini tuh digunakan untuk melihat change DNS. Ya, jadi perintah ini digunakan untuk melihat change DNS. Lumayan banyak ya. DNS msf tncsi.com. Ini ada yang connecttest.com dan lain-lainnya. Terus kita lanjut ke perintah yang berikutnya adalah ipconfig flash. ipconfig garing flash DNS. Langsung saja kita enter. Jadi dia muncul seperti ini, successfully flush the DNS resolver change. Jadi perintah ini digunakan untuk membersihkan change DNS. Kita lanjut ke perintah yang berikutnya adalah ipconfig spasi registered DNS. ipconfig garing register DNS. Enter. Jadi perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang DNS. Terus kita lanjut ke perintah berikutnya adalah ping. Jadi di sini kita ketik saja ping google.com. Kita akan nunggu. Jadi seperti ini. Jadi perintah ping ini digunakan untuk mengecek koneksi internet. Kita lanjut ke perintah yang berikutnya adalah netstat. Oke, active connection, proto local address, origin address dan state. Ini dia munculnya. Jadi di sini tuh active connection ya. Jadi perintah netstat ini digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang aktif. Oke, ini dia. Terus lanjut kita ke perintah yang berikutnya adalah tracer google.com. Agak lama ya ini loadingnya. Jadi perintah tracer ini digunakan untuk melacak jalur koneksi internet. Di sini dia kan agak lama loadingnya. Oke, kita tunggu saja.
Jadi sudah seperti ini sudah selesai. Jadi Tracer ini digunakan untuk melacak jalur koneksi internet. Agak lama ya loadingnya. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya adalah Petping. Petping google.com. Enter. Hasilnya adalah proses analisis jaringan berjalan. Jadi perintah petping ini tuh digunakan untuk menganalisis kualitas koneksi jaringan, teman-teman. Jadi kita akan menunggu dia sampai selesai. Dia masih menganalisis jaringan yang sedang berjalan. Seperti itu. Oke. Trace-nya udah complete. Terus kita lanjut ke perintah yang berikutnya adalah nslookup ya. Terus kita klik nslookup, kita ketik nslookup google.com. nslookup google.com, kita enter. Jadi akan muncul seperti ini nama google.com, alamatnya seperti ini dan lain-lain ya. Jadi perintah nslookup ini digunakan untuk mencari alamat IP suatu domain, seperti itu. Terus kita lanjut ke perintah yang berikutnya adalah nets. Enter. Langsung kita ketik exit. Oke. Jadi perintah nets ini digunakan untuk konfigurasi jaringan ya, teman-teman. Langsung saja kita next ke perintah yang berikutnya adalah route. Kita ketik juga print. Jadi route print. Langsung saja kita akan enter. Dia munculnya seperti ini. Jadi perintah route ini digunakan untuk melihat tabel routing jaringan. Jadi ini dia tabel routing jaringan, teman-teman bisa lihat. Ini dia. Oke. Terus kita lanjut ke perintah yang berikutnya adalah net. Kita ketik juga user. Kita ketiknya net user ya. Lalu kita enter. Dari sini udah muncul user account for desktop ya. Sini. Jadi perintah net ini digunakan untuk melihat user pada komputer. Jadi usernya ini dia. P53SR Veki. Oke. Demikian praktik command prompt pada mata kuliah jaringan komunikasi yang udah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan pada saat menjelaskan di dalam video. Mungkin sedikit kurang jelas, kurang terarah. Saya harap jawaban ini bisa sangat membantu dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian dan juga terutama oleh tutor. Sekian dan terima kasih. Salam dari UPPJJ Denpasar Bali. See you.